Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi nanti Jumat pagi ya, balik lagi ke malam Jumat. Ya karena jadwalnya emang seminggu-seminggu, cuman kali ini ya MU dapatnya malam Jumat gitu. Dimana kita akan tandang dalam game kedua ya, lanjutan Liga Eropa akan melawan klub Portugal yaitu Porto. Ya. Jadi ya Porto sih kemarin dia kalah ya sama Bodo Glimt ya, 4-2 ya di kandang Bodo Glimt ya. Tapi bukan berarti jaminan juga kita bisa mudah mengalahkan karena ini akan bermain di kandang Porto. Nah, gue akan sedikit preview aja yang dimana kemarin di press conference juga Erik ten Hag mengatakan siapa aja yang dibawa gitu ya. Jadi traveling squadnya yang ikut, kipernya itu Bayindir, Tom Heaton, dan Andre Onana. Defendernya yang dibawa itu Dalot, De Ligt, Evans, Lindelof, Maguire, Martinez, dan Mazraoui. Untuk pemain tengahnya yaitu Casemiro, Toby Collier, Christian Eriksen, Bruno Fernandes ya, dia kan nggak ngefek ya, kartu merah juga dicabut sih. Dengor, ini pemain akademi nih, Maino, Ugarte. Terus penyerangnya Amat, Diallo, Anthony, Garnacho, Rasmus Højlund, Marcus Rashford, dan Joshua Zirkzee. Dikabarkan Mason Mount mendapat jahitan di kepala, ternyata ini juga dia ada sobeknya juga, sehingga dan ada sedikit knock juga waktu latihan ya. Sama dengan Luke Shaw, 11-12 itu pemain Inggris tuh berdua tuh cedera melulu, ada aja. Ntar giliran mau deket-deket turnamen internasional sehat ya, itu tidak dibawa sepertinya. Jadi lebih kepada ya untuk pemulihan cedera lah. Nah, jadi kemarin di press conference-nya Erik ten Hag ya biasa, wartawan malah banyakan wartawan Inggris khususnya lebih banyak nanyain mengenai keadaan dia gitu ya, karena dia sebelumnya ada interview di Sky Sports ya, nanti coba bisa kalau ada sempet episode gue bahas, yang dimana salah satu poinnya adalah dia nggak panik kemarin kekalahan Tottenham dan siap untuk memperbaiki diri, terus percaya proses ya, itu kalau yang dibilang sama dia. Ya ibaratnya sebenarnya sih memang pertandingan kedua ke depan ini melawan Porto dan Aston Villa, sekali lagi bukan fakta hidup mati, cuman pasti akan dilihat performance-nya gitu ya, performance-nya. Untuk melawan Porto gitu kan, ya sebenarnya gue pernah ngomong di episode sebelumnya waktu sebelum lawan Twente. Kalau bicara Liga Eropa sih sekarang Manchester United dengan 1 poin aja masih di peringkat 22 gitu dari 32 peserta gitu ya. Sedangkan yang diambil kan nanti 1 sampai 8 itu otomatis lolos ke babak selanjutnya, 9 sampai 24 itu diadu gitu kan. Ya gue rasa sih kalau Manchester United dengan poin 1-1 aja gue rasa lolos ke babak selanjutnya gitu loh. Jadi gue tidak melihat juga bahwa melawan Porto ini penting, yang penting kasih performance yang bagus untuk tunjukkan ya, kalau bisa kita meraih kemenangan itu bagus, karena agak sulit juga. Terakhir kita menang itu 15 tahun yang lalu ketika semifinal Champions League, yang dimana gol spektakuler Ronaldo. Terus 5 tahun sebelumnya itu kita kalah 2-1 pada saat Porto ditangani oleh Jose Mourinho. Nah, jadi di Liga Eropa ini gue bilang sebagai yang main relax, sebagai ajang pembantaian lagi. Kita yang dibantai. Nah. Ajang pembuktian buat Manchester United untuk tunjukin dulu deh pola main lo deh. Identitas main lo apa sih? Gitu. Kayak gimana gitu. Masalah hasil ya udah. Mungkin kayak kemarin lawan Crystal Palace kan kita kelihatan identitas main kita kayak gitu. Ya udah. Cuman finishingnya. Nah, kemarin gue udah ngeliat beberapa video-video latihan itu banyak tuh berlatih finishing. Bahkan sampai pas drilling ya, si
Ruud van Nistelrooy sampai ikutan gitu loh. Mungkin dia gemes kali ya. Ya ampun, ini passing aja kadang-kadang suka ngaco, finishing aja susah. Ya gue ikutnya coba nih. Sampai dia ikut drilling latihan gitu loh, Van Nistelrooy gitu. Nah, ya gue rasa jadi pertandingan besok ini Jumat pagi ini, bahwa ini jadi pembuktian untuk memperlihatkan dulu nih identitas mainnya kayak gimana gitu loh. Ya. Masalah hasil sih kalau emang bagus, hasilnya pasti positif kok kalau prosesnya bagus ya. Nah, terus gue juga berpikir bahwa ya sebenarnya kalau mau ngomong yang lebih penting ya nanti pas hari Minggu melawan Aston Villa, tandang pula gitu di Villa Park gitu, yang dimana semalam Aston Villa bisa mengalahkan Bayern Munchen. Wah, kan? Serem gak? Ya Aston Villa gitu-gitu punya Piala Champions loh. Jangan salah. Bukan klub yang itu. Ya, sampai dipajang gitu di lorongnya gitu, Piala Champions cuma satu, dan pada itu final juga mengalahkan Bayern Munchen gitu. Dan Bayern Munchen kalah walaupun menguasai pertandingan segala macam, ya tapi nggak ada yang misuh-misuh tuh. Nggak ada yang bilang company out gitu ya, nggak ada. Padahal kalahnya sama Aston Villa loh, dan nggak ada tuh yang bikin kolaborasi atau highlight video untuk ngecengin Arsenal gitu, si Unai Emery begini-begini, nggak ada. Ya kalau MU cepet banget pada bikin. Jadi ini juga kan squad ini adalah banyak yang diisi, squad Manchester United ini sekarang kan juga banyak yang diisi yang pemain-pemain yang pernah bermain di Liga Portugal ya. Pasti siapa yang tahu ya, Bruno Fernandes. Yang pelatihnya Porto pun, Victor Bruno, mengatakan bahwa dia dibilang Bruno Fernandes adalah pemain yang luar biasa gitu. Jangan nilai dari pertandingan terakhir, tapi lu nilai lah dari keseluruhan, dan kita pasti akan memberi perhatian buat dia supaya dia nggak terlalu bebas. Terus ada juga Dalot tuh juga ex-Porto, Casemiro juga ex-Porto, si Lindelof juga dulu ex-Benfica gitu. Jadi ya sebetulnya mereka udah banyak mengenal lah bagaimana cara main. Apalagi Bruno Fernandes kan udah ngerti bagaimana menghadapi Porto. Apalagi dia yang melawan Porto yang pada saat dia di Sporting Lisbon gitu ya. Ya pasti dia ada rasa ambisi juga. Apalagi juga dengan pembuktian, gue kemarin udah dikenain kartu merah yang gak mestinya gak kartu merah, dibikin kambing hitam. Ya semoga ini jadi pelampiasan gitu istilahnya ya. Si Ten Hag sih bilang bahwa dalam press conference ya, ditanya wartawan Inggris, biasalah wartawan Inggris, lo sebenarnya kenapa sih kok lama banget transitional place-nya? Katanya transisi, proses kok lama gitu. Karena kan beralasan bahwa ya pada musim pertama aja kita harus kehilangan 6-7 pemain. Pogba, Lingard, dia sebutin lah namanya ya, Juan Mata gitu ya. Gue memasukkan 5-6-7 pemain lagi itu kan proses. Terus tahun kemudiannya juga begitu ya. Jadi ya kita ini long term, selalu kan dibilang kan, jangka panjang gitu loh. Sama yang gua perbincangkan juga dengan para pemilik klub gitu. Para pemilik klub dengan Dan Ashworth, bahwa ya kita mengerjakan sama-sama nih. Proses summer transfer kemarin juga kita kerjakan sama-sama. Dengan tim kepelatihan, dengan tim direksi, tim manajemen, kita semua berembuk sama-sama. Ini adalah keputusan bersama, dia bilang. Itu selalu yang dia bilangkan. Terus kan ditanyain mengenai ya pada saat latihan gimana gitu ya. Moodnya bagus sih. Kita coba lupakan dengan kekalahan ada. Kita tahu kita bermain dengan 10 pemain. Ya sempat dia sentil juga mengenai kartu merah itu. Dan kalau bicara para penyerang, ya dia bilang para attackers dia mampu mencetak gol gitu. Karena ditanyain wartawan kan, kok lo sulit banget sih mencetak gol gitu loh. Permainannya oke lah, ada bagus dari belakang, dari tengah. Begitu sepertiga lapangan, ya dia bilang ya memang itu ada ya hal yang perlu ditingkatkan lah gitu. Improvement lah, area yang perlu diimprove gitu. Nah, terus terakhir dia juga masalah injury ya. Dia nggak berani bawa Mason Mount sama Luke Shaw yang kemungkinan
setelah international break pun masih kita tunggu lagi katanya. Apakah dia bisa kembali atau enggak. Nah, untuk coba gue perkirakan susunan line up ya. Nah, gue sih milih 4-2-3-1 ya. Dengan Andre Onana sebagai kiper, kanannya Mazraoui, kirinya Dalot, back tengahnya gue pilih Martinez dengan Maguire gitu ya. Karena Maguire nih lumayan cukup fit nih. Mungkin De Ligt biar lebih banyak di liga aja gitu loh, biar dia juga banyak belajar juga kan mengenai liga Inggris gitu. Maguire sih kemarin di lawan Twente cukup bagus ya, cukup baik lah mainnya. Ya gol Twente itu juga gue bilang kesalahan bersama sih, karena dari awal gak ada yang nge-tackle gitu. Terus nah untuk double pivotnya nih gue pilih Ugarte dan Casemiro. Oh ya, Ugarte satu lagi ya dari Sporting Lisbon, gue lupa. Ugarte dan Casemiro. Jadi ini dua yang pernah dipasang waktu lawan Barnsley, yang gue bilang nih bagus pada saat itu walaupun ukurannya Barnsley ya. Terus dua-duanya pernah main di Liga Portugal, Casemiro di Porto, Ugarte di Sporting Lisbon. Jadi gue rasa mereka lebih ngerti lah bagaimana cara menghadapi Porto gitu ya. Apalagi Ugarte kan, dia kan baru 2 tahun yang lalu kan meninggalkan Liga Portugal. Terus di tengahnya, depan tengahnya itu Rashford di kiri. Gue masih percayakan pada Rashford dibandingin Garnacho ya. Karena Garnacho itu kayaknya lebih baik tuh sebagai pemain substitution gitu loh. Yang udah bermain-main open play gitu, yang kita udah unggul 2 gol, sisi 2 gol, pas sisi 3 gol udah dimasukin deh. Nah, gue bilang tuh Garnacho tuh itu aja deh. Terus kanannya gue harap Amad Diallo dipasang atau bisa jadi Anthony. Nah, ya tapi sih gue maunya sih Amad Diallo ya di awal ya. Kalau Amad Diallo not works, ya udah Anthony gitu. Mungkin Anthony juga lebih lebih cocok apalagi dengan banyak pemain-pemain yang berbahasa Portugis nih. Karena Brazil kan Portugis juga, jadi bisa saling mengerti dengan Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot gitu ya. Nah, untuk penyerangnya gue pilih Joshua Zirkzee. Gue belum lihat Højlund udah kembali ke top performnya. Bisa jadi nanti dia jadi jadi buat cadangan. Jadi Zirkzee lebih kembali seperti 9.5 lagi, posisi 9.5 sebagai membuka ruang, sebagai yang narik lawan dan juga sebagai yang ya katalisator lah ibaratnya kayak gitu ya. Katalis lah, yang penyeimbang lah ya. Sehingga Pak Rashford, Bruno Fernandes maupun Amad itu yang menjadi barisan untuk menusuk pertahanan. Nah, sekali lagi gue berharap performance yang positif ya, performance yang positif, bukan yang tiba-tiba 2 menit 3 menit kena fast break terus kebobolan ya. Coba itu jangan terjadi lagi seterus-terusnya. Bahkan di pertandingan ini gue rasa Porto juga coba untuk mengeksplor hal itu ya. Awal-awal harus bermain fokus dulu. Fokus aja dulu deh. 5-10 menit bermain fokus dulu. Jangan sampai kita tertinggal. Kalau tertinggal ya udah. Karena gue liat nih mentalnya ini masih belum padu nih. Belum ada yang bisa membangkitkan mental supaya naik gitu ya. Bahkan dikabarkan malah Harry Maguire katanya yang mentalnya semakin bagus gitu. Jadi 5-10 menit bermain compact dulu aja. Jangan terlalu terburu-buru gitu. Jangan juga sampai kita kena fast break. Gak usah terlalu naik wing backnya, full backnya kiri kanan. Karena itu pasti akan dieksplor. Jangan sampai kejadian lawan Liverpool, lawan Tottenham itu terulang lagi gitu loh. Ya kan malu-maluin aja gitu, masa 3 kali sih. Bahkan sama Twente juga gitu. Ya. Nanti boleh di atas 10 menit, 15 menit kita boleh lihat situasi. Nah, kita bisa kuasain pertandingan. Jangan sampai kebobolan, itu aja. Bermain dengan performance yang positif. Ya gue sih yakin hasil bisa dicapai. Semoga bisa reaksi pandangan mata Jumat pagi. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity. Channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.